Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 84. Hari ini Arin lumayan sibuk, lah harus mengantar Rani ke pesantren untuk pelepasan keberangkatannya ke Kairo. Pade, Bude, Bulik, serta keluarga besar Karyo ikut mengantar kepergian Arin. Benar-benar suasana haru campur bahagia menjadi satu. Terlebih saat Rani mencium Narsi berulang-ulang sambil meminta restu sang ibu agar mendoakan kesuksesannya. Mereka yang melihatnya sampai meneteskan air mata. Terlebih saat Rani melambaikan tangan saat dirinya sudah masuk mobil yang akan mengantarnya menuju Jogja. Ya, Rani akan terbang dari Bandara Internasional Yogyakarta menuju negara tujuannya, Kairo. Senangnya jadi Rani, bisa mengejar cita-cita sampai negeri orang. Sayangnya anakku nggak begitu, malah minta nikah dini, celetuk Bude Ratmi membuat Sekar menengok. Apaan sih, Mami? Pakai acara bawa-bawa Sekar, pan Mami sama Papi yang minta Sekar di rumah bae. Kenapa malah jadi salahin Sekar? Sungut Sekar tak terima dibandingkan dengan Rani. Iya, kamu sibuk pacaran. Iya Mami sama Papi jadi minta kamu nikah aja, daripada maksiat lama-lama. Umi dan Abah mengajak keluarga Arin untuk masuk dalam dan berbincang bersama. Sekar yang sedikit grogi karena ia tahu jika ada santri putra yang sedang dijodohkan dengannya. Monggo pinarak riyen, tutur Umi. Nggih, matur nuwun Umi. Semua duduk di ruang tamu, santriwati menyuguhkan minuman dan beberapa makanan ringan di meja. Monggo disambi unjukane, ucap Abah. Nggih, Yai. Arin dan beberapa keluarganya menikmati suguhan yang diberikan pihak pesantren. Pripun kabare nak Sekar? Sehat. Alhamdulillah, Yai. Syukurlah. Pak Supri sekeluarga sehat. Nggih, alhamdulillah, sahut Pade Supri. Kebetulan kalian semua kumpul di sini. Zidan anak saya lagi pulang ke rumah, niatnya proses ta'aruf akan kami langsungkan. Apakah nak Sekar sudah siap menikah? Tanya Abah Yai membuat Sekar dan yang lain kaget. Namun tidak dengan Pade Supri dan Ratmi. Sekarang, Bah? Tanya Sekar gugup. Abah tertawa kecil begitu juga yang lain. Ya enggak, ta'aruf dulu. Kalau nak Sekar berkenan, Zidan juga setuju, Abah nggih manut mawon. Lah wong jodoh sudah ada yang ngatur, kita hanya sebagai lantaran Umi beranjak untuk memanggilkan anak sulungnya itu. Tidak perlu lama, Zidan keluar dengan pakaian koko putih, sarung dan peci hitamnya. Zidan langsung menyalami Pade Supri dan Faisal lalu menangkupkan kedua tangannya di dada untuk menyambut para tamu perempuannya. Ini anak sulung saya, Zidan Hairi Aulawi, dia bekerja di Kairo dan kebetulan sedang pulang. Dan, ini nak Sekar, wanita yang ingin Abah kenalkan padamu, dan Zidan mengangguk pelan sambil menunduk mengurangi pandangan mata pada Sekar. Punten semuanya. Kenapa tidak pakai proses ta'aruf seperti biasanya? Karena yang kali ini saya jodohkan adalah Zidan. Anak saya sendiri dan kebetulan dia jarang sekali pulang. Jadi, jika nak Sekar bersedia kita langsungkan saja pernikahan karena Zidan hanya cuti 2 minggu di rumah. Sekar bertambah kaget, secepat itukah menjalin pernikahan? Apa mungkin dia bisa menjalani pernikahan dengan putra seorang ulama besar sedangkan dirinya bukanlah wanita baik-baik? Saya sebagai orang tua tentu senang anaknya mau menikah. Terlebih, anak kami dilamar putra Abah Yai sendiri. Pastilah bagi kami suatu kebanggaan. Namun hasil akhirnya, tetap Sekar yang akan memutuskan mau tidaknya, ucap Pade Supri. Baiklah kalau begitu, mari kita istikarahkan. Baik Dik Sekar maupun saya sendiri, hanya Allah yang akan menentukan, sela Zidan. Itu keputusan terbaik Nang.
Ya begitu saja Pak Supri, anak saya memberi waktu 3 hari untuk Nak Sekar beristihara. Semoga anak saya juga anak Bapak berjodoh, ucap Abah. Amin. Semua mengaminkan kecuali Sekar. Hatinya komat kamit merapalkan doa yang dia sendiri tak tahu artinya. Kamu nggak aminkan doa Pak Yai? Bisik Arin pada telinga Sekar. Enggak, Sekar takut, lirih Sekar. Pertemuan keluarga ini diakhiri dengan makan bersama keluarga Abah dan Arin. Setelah selesai, semuanya pamit pulang. Di dalam mobil, tak hentinya Faisal menggoda Sekar. Adiknya yang manja ini akan menjadi istri seorang anak kiai, pasti akan sedikit aneh rasanya. Dek, gimana jantungnya? Sehat. Ledek Faisal. Berisik. Diamlah kakak Jahara, awas ya. Umpat Sekar kesal. Kak, nggak boleh gitu sama yang lebih tua. Kamu juga bang, jangan usil sama adikmu, ucap Ratmi pada kedua anaknya. Bude, Sekar ini sebenarnya cocok sama putranya Abah tadi. Yang satu pendiam, satunya lagi barbar. Kalau nikah, pan lengkap, Imbu Arin diikuti lirikan tajam Sekar. Mulai deh, komporin, ucap Sekar. Pade memang sengaja meminta secara langsung dicarikan jodoh santri Abah Yai untuk Sekar. Pade nggak ngangka, kalau ternyata yang dijodohkan justru anaknya sendiri, timpal Pade Supri dengan wajah bahagianya. Papi senang pasti ini. Imbu Faisal. Iya dong. Kapan lagi punya mantu yang bisa bimbing anak gadisnya menuju jannah? Nak Zidan itu paket komplit. Cakep, ganteng, pinter, soleh, kurang apa coba? Pekerjaan mapan, orangnya santun lagi, sahut Pade. Kamu nggak suka bagian mananya Kar? Tanya Arin. Dari dulu Sekar paling nggak suka sama lelaki berjambang. Geli, ucap Sekar jujur. Semuanya terbahak namun Sekar hanya mendengus kesal. Besok papi minta Nak Zidan cukur biar kamu tambah cinta, ledek Pade Supri. Papi. Semuanya kembali tertawa. Jika wanita menolak pernikahan karena nggak cocok dengan bibit, bobot dan bebetnya, justru Sekar malah nggak cocok dengan jambangnya. Benar-benar anak yang lucu. Sesampai di rumah, Arin gegas masuk dengan mendampingi ibunya. Narsi tampak lelah dan sedih karena abis melepaskan kepergian Rani. Ibu istirahat saja. Arin mau ke gudang sebentar, ucap Arin. Iya, Rin. Arin pergi ke gudang dengan membawa laptopnya. Dia akan meminta Yuli untuk memeriksa stok gudang. Yul, ada stok barang kurang nggak? Tadi Pak Kenzi minta cek stok paper yang tersedia. Sama bag packing buat kirim ke luar kota, tanya Arin. Bentar Yuli cek, Bu. Laporan pengiriman kemarin sudah. Sudah. Ada pemesan dekat di depan komplek Blok D, apa kita antar pakai motor saja, Bu? Atas nama siapa? Susi Mariati, jawab Yuli. Sudah selesai packing. Sudah. Dia pesan souvenir pernikahan berbentuk kipas, baru selesai kemarin packing. Coba lihat pesanannya, ucap Arin memeriksa pesanan atas nama Susi. Arin seperti tak asing dengan nama itu, berharap dia bukan orang yang sama seperti yang ia pikirkan. Susi dan Firman. Kamu kenal siapa si Susi ini? Tanya Arin. Setahu Yuli, dia pendatang baru, menikah siri dengan Pak Firman, katanya baru mau diresmikan besok Minggu. Resepsi. Iya katanya, ibu juga ada undangan dari Pak Firmannya. Semua penghuni komplek diundang, kata Yuli. Kok saya baru tahu ya? Lirih Arin. Undangannya juga pesan sama kita, kan sudah diambil ke percetakan kemarin katanya. Ini tinggal souvenirnya yang baru selesai, jawab Yuli. Oh, ya sudah. Minta Denny saja buat antar, ucap Arin. Baik, Bu. Ini laporan stok kosong gudang. Silahkan dicek. Arin menerima kertas laporan yang diberikan Yuli. Semuanya sudah dicek dan Arin akan melaporkannya pada Kenzi. Bab 85. Kai, kamu yakin sama calon istrimu kali ini? Tanya Kanjeng Mami. Insya Allah Mi. Udah kamu istiqarahkan. Alhamdulillah. Apa Kaisar boleh segera melamarnya? Dia sudah selesai masa idah. Kai nggak mau lama-lama menyempurnakan ibadah Kaisar. Bagaimana Mi? Tanya Kaisar meminta restu sang ibu. Oma bilang apa kemarin?
Oma nggak bilang apa-apa saat Kaisar pamit pulang. Kaisar sudah menjelaskan kepada Irma kalau Kaisar tidak bisa menikahinya. Keluarga papimu pasti menolak pernikahan ini. Mami dulu begitu, sampai dibenci dan diasingkan karena status janda Mami. Entahlah, kenapa sekarang kamu menuruni Mami. Itu yang namanya jodoh Mi. Kaisar hanya menjalankan sesuai alur yang Allah gariskan. Tak pernah sengaja mendekati tapi rasa ini timbul begitu saja. Apakah salah jika Kaisar ingin menikahi Arin yang berstatus janda? Dia bahkan belum memiliki anak, jadi keluarga tak perlu repot memikirkan itu. Justru itu yang akan jadi masalah, kalau Arin belum mempunyai anak, apa dia itu wanita? Arin tak seperti yang semua orang bayangkan. Dia hanya kurang beruntung memiliki suaminya yang pertama. Entah dulunya bagaimana hingga 5 tahun pernikahan belum juga dikaruniai buah hati. Mami bisa tanyakan sendiri nanti jika ragu. Namun, jika Mami tidak malu menanyakan hal sensitif seperti itu. Kaisar sudah berusaha meyakinkan semua orang, apa Mami juga tidak akan memberi Kaisar restu. Jika tidak, Kaisar juga tak akan menikahinya. Mulut Kaisar memang mengatakan jika ia tak akan menikahi Arin jika maminya tak merestui. Namun, wajahnya menyiratkan kekecewaan atas jawaban sang mami tercintanya. Kaisar meninggalkan mami yang masih terpaku menatap jendela. Ia ingin memberi waktu maminya untuk merenungkan keinginannya. Ken, kapan kamu datang? Tanya Kaisar yang sudah mendapati Kenzi yang ada di ruang tamu. Baru saja. Kalian dipanggil nggak ada yang keluar, jadi Ken duduk dulu sambil makan peyek kacang ini. Ini pasti Oma yang bikin ya? Tanya Kenzi. Anak ini memang sedikit aneh. Badan dan umur sudah melewati masa remaja, tapi kelakuan kadang seperti anak-anak. Iya, kamu kok nggak ngabarin kakak kalah mau pulang ke Purwokerto? Tanya Kaisar heran dan ikut duduk di samping Kenzi. Mau gimana lagi? Kalau ngomong pasti nggak boleh. Kenzi capek pengen istirahat, kangen juga sama Kanjeng Mami. Kanjeng Mami yang baru keluar dari kamarnya juga kaget dengan kedatangan Kenzi. Cah bagus sudah pulang ternyata. Tumben ndak bilang Mami. Sambut Mami riang. Kenzi berdiri lalu mendekat pada maminya. Dia menjabat tangan Mami lalu memeluknya. Sudah jadi kebiasaan para anak Wira melakukan hal ini pada orang tuanya. Mereka memang kerap melaksanakan. Ken kangen Mami, makanya pulang. Mami sehat, kan? Tanya Kenzi. Alhamdulillah, kamu sendiri gimana? Mami lihatnya gimana? Kanjeng Mami memainkan jarinya dengan menopang dagu sambil berpikir. Kayaknya sih sehat, tapi kok ada yang aneh ya? Ucap Mami penuh selidik. Udah, Kenzi sehat. Yuk kita duduk, Mami mau minum apa? Biar Kenzi bikinin. Lah, yang tamu kan kamu sayang. Kenapa jadi Mami yang kamu bikinin minum? Mami aja ke dapur bikinin kalian minum. Eits, no. Mami duduk diam atau Kenzi balik lagi ke Cilacap. Akhirnya Kanjeng Mami duduk di sofa bersama Kaisar. Keduanya tampak diam dan mungkin masih teringat kejadian tadi saat lamaran yang Kaisar inginkan pada Arin ditolak Kanjeng Mami. Kaisar mendongak lalu tersenyum. Ia tak boleh terlihat marah pada maminya, bagaimanapun surga tetap berada di bawah kaki maminya. Iya, maafin Mami ya. Nggak apa, Kaisar paham kekhawatiran Mami. Besok akan Kaisar sampaikan pada Arin kalau Kaisar menunda acara melamarnya. Kaisar mau istirahat dulu, semoga besok Mami sudah berubah pikiran. Kaisar mencintai Arin, tapi Kaisar juga tak bisa durhaka pada orang yang melahirkan Kai. Semua Kaisar pasrahkan sama yang di atas. Jika berjodoh, pasti Allah akan permudah jalannya. Kaisar beranjak dan melewati Kenzi yang sudah selesai membuat minumnya. Loh Kak, ini kopinya, ujar Kenzi. Nanti saja, kakak mau istirahat. Kaisar berlalu begitu saja membuat Kenzi merasa aneh dengan kakaknya itu. Kakak kenapa Mi? Tanya Kenzi sambil memberikan teh hangat untuk maminya. Ini salah Mami. Kanjeng Mami menunduk lalu meletakkan teh di atas meja kembali. Kenzi yang melihat aura tak baik keduanya ingin sekali membantunya. Kenapa Mi? Apa ada masalah?
Jarang sekali kakak melewatkan waktu mengobrol bertiga gini. Itulah. Mami juga bingung Ken. Di sisi lain Mami ingin Kaisar menjadi lelaki yang tidak seperti ayahmu. Dia akan menjadi bulan-bulanan keluarga ayah Wira kalau sampai menikahi janda seperti papi menikahi Mami. Mami takut, anak-anak Kaisar menderita seperti kalian nanti. Maksud Mami menolak keinginan kakak menikahi Arin. Tanya Kenzi kaget. Kanjeng Mami mengangguk. Dia meneteskan air mata jika mengingat hak itu, hak yang membuatnya harus diasingkan dan menjadi bulan-bulanan keluarga suaminya. Apa setiap orang memiliki takdir yang sama? Jika kakak ingin menikah dengan janda yang Mami pikir itu akan sama nasibnya seperti Mami salah. Ken yakin, Mami bukan oma maupun tante. Mami adalah mertua yang baik dan tak mungkin tega menyakiti menantunya. Semua berbeda, garis takdir setiap manusia berbeda. Hanya jalan kakak yang menjemput jodohnya yang sama dengan Mami, tapi bukan nasibnya. Apa selama ini Mami tak bahagia hidup bersama kami? Mami menengok dan menatap anaknya sambil berkaca-kaca. Bukan begitu sayang. Mami bahagia, tapi Mami hanya takut kalau Kaisar dan Arin akan menjadi bulan-bulanan oma kalian. Kenzi menghembuskan nafasnya perlahan. Sepertinya trauma masa lalu Maminya belum sepenuhnya hilang. Itulah kenapa anak-anaknya selalu menjaga Mami, karena beliau orang yang rapuh dan mudah bersedih. Kenzi tak bisa membantu banyak. Ya, Kenzi memang hanya bisa merepotkan kakak selama ini. Namun, sejauh yang Kenzi lihat dan rasakan, baik kakak maupun Arin memiliki perasaan yang tulus. Arin juga keluarga baik-baik, bahkan dia selalu membuat kakak tersenyum ketika sedang lelah bekerja. Kini banyaklah pekerjaan kakak yang sedang Kenzi tangani, bahkan sampai Kenzi keteteran. Lagi-lagi, sosok Arinlah yang membantu. Dia wanita baik, tegar, ramah dan sopan. Adiknya juga sebulan yang lalu berangkat ke Kairo untuk menuntut ilmu di sana. Itu menandakan, keluarganya orang baik-baik sama seperti keluarga Mami. Jadi baik buruknya perlakuan keluarga papi, tidak akan berpengaruh pada Arin dan kakak. Karena perjalanan hidup Arin, juga tak semulus yang Mami pikirkan. Kanjeng Mami diam sambil memikirkan perkataan Kenzi. Jika hal yang ditakutkan ini menjadi kenyataan, maka besar kemungkinan Arin dan Kaisar akan diminta kembali ke Jakarta. Mami tahu kalau sampai saat ini, keluarga besar suaminya masih mengusik hidupnya. Ikut campur urusan kehidupannya dan anak-anak, itu semua membuat Kanjeng Mami kadang harus bersikap tegas pada kedua anaknya. Tolong kali ini pikirkan lagi. Ken yakin kakak akan bahagia jika menikahi Arin. Tapi Ken juga yakin, kalau kakak tidak akan memilih wanita lain jika tidak direstui Mami. Ken hafal sifat kakak, dia lelaki setia, bukan seperti ayah. Jangan samakan kehidupan Mami dan kakak karena itu tak mungkin sama. Mami ini calon mertua yang baik, santun dan penyayang. Ken yakin, kakak akan bahagia jika Mami merestui keinginan kakak menikahi Arin. Tapi, Ken juga yakin kakak sedih jika Mami tak merestuinya. Meskipun kakak tersenyum, Ken yakin hatinya menangis. Akan Mami pikirkan lagi. Kamu ada acara hari ini? Tanya Mami. Ada acara. Kan Ken ke sini. Kenapa? Kelakar Kenzi. Antar Mami ke rumah Eyang Simbok di Baturaden. Mami ingin menanyakan hal ini pada beliau, hanya beliau yang dekat dengan Kaisar dan tahu apa yang terbaik buatnya. Kenzi mengangguk dan tersenyum mendengar perubahan sikap Maminya. Ia berharap jika perbuatannya kali ini bisa membantu kelancaran keinginan Kaisar menikahi Arin. Bab 86. Kaisar menggelar sajadahnya. Di sepertiga malam Kaisar ingin memohon, agar diberi petunjuk untuk keinginannya menikahi Arin. Di sini lain Kaisar tak ingin menentang restu orang tua, di sisi lain ia juga mencintai Arin. Kaisar bingung sehingga ia memilih pasrah dengan sang pemilik hati. Ya Rab, Engkau Maha Pemilik hati. Hamba mohon, jika Engkau memang menakdirkan Arin menjadi jodohku yang terbaik, maka satukanlah kami dalam pernikahan. Jika dia bukan yang terbaik, jauhkanlah. Karena sesungguhnya,
Hati ini bingung dan sakit jika harus memilih. Ya Rab, Maha Pembolak-balikan hati. Luluhkanlah hati Mami untuk restu ini, lembutkan hati semua orang untuk mendukung keinginanku dan Arin. Ya Rab, mudahkanlah segala urusanku dan bimbinglah aku ke jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Dalam doanya ini, Kaisar mengistiqorohkan keinginannya dan meminta kemudahan akan segala urusannya. Kaisar melihat jam di dinding, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Semalam ia tak bisa tidur memikirkan hal ini. Ia tak mungkin mengatakan pada Arin jika ia gagal mendapat restu orang tua. Padahal Mami kemarin sudah terlihat merestui, tapi kenapa jadi seperti keberatan? Kaisar keluar kamar untuk mengambil air putih dan duduk di meja makan. Memutar gelas belimbing yang berisi air yang sudah tersisa sedikit itu. Kamu lagi apa, Rin? Semoga setelah ini kamu bisa menunggu Mas lebih lama. Mas hanya bisa berdoa semoga kita berjodoh. Kaisar mengisi kembali gelas tersebut dan menghabiskannya dengan perlahan. Kaisar merogoh saku untuk mengambil ponselnya. Membuka galeri dan mengusap foto Arin yang ia jadikan wallpaper layar ponselnya. Suara langkah kaki terdengar pelan mendekat ke arah Kaisar. Saking fokusnya memandang wajah Arin di layar ponsel membuat Kaisar tak sadar jika maminya ada di belakangnya. Mami mengambil kursi dan duduk di samping Kaisar. Mam, kok bangun tengah malam tanya. Kaisar memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan beralih fokus menatap maminya. Bagaimana Mami bisa tidur kalau anak sulung Mami juga tidak bisa tidur? Kaisar tadi hanya terbangun karena haus dan sekarang juga mau tidur lagi. Mami kenapa tidak tidur jam segini? Tanya Kaisar. Sebenarnya Mami teringat ucapan Kenzi tadi siang. Apa kamu teringat perkataan Mami mengenai penolakan terhadap keinginanmu menikahi wanita bernama Arin itu? Mami minta maaf ya, ucap Mami. Kaisar menatap dalam wanita yang melahirkannya ini. Ya, bukan perkara gampang jika ini menyangkut hati. Namun, ketika Kanjeng Mami sudah berkata, maka pantang bagi Kaisar membantahnya jika itu menyangkut hati beliau. Ya, Kaisar juga minta maaf untuk keinginan itu. Namun, Kaisar hanya ingin tahu alasan kenapa Mami tiba-tiba menolak keinginan Kai untuk menikahi Arin. Bukankah waktu itu Mami tak keberatan bahkan membela Arin di depan Kaisar? Tanya Kaisar lembut. Kanjeng Mami menghela nafas perlahan. Mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Mami dapat ultimatum dari Oma Wira. Bukan hal gampang memang, berat ini sungguh berat. Keinginan Oma agar keturunan Wira menikahi gadis berdarah biru sama seperti ayahmu. Namun, Oma kecewa karena lagi-lagi kamu memilih garis hidup seperti Mami. Mami bingung, Oma akan bertambah marah jika tahu kamu menikahi janda. Dia bahkan mengancam akan mencoret kamu dari daftar pewaris keluarga ayahmu. Lalu, Mami harus bagaimana? Sedangkan Mami tidak mau kamu nanti malu seperti Mami kala itu. Semua keluarga ayahmu memojokkan Mami, tak ada yang menyetujui ayahmu menikahi Mami. Ia mirip kamu ginilah, bagaimana rasanya hidup dalam keluarga yang semuanya membenci kita. Itu nggak enak Kai. Mami takut Arin akan seperti itu. Cukup Mami saja yang sakit dinikahi bujang kaya keturunan ningrat. Mami tak ingin Arin menderita setelah menikahimu, ucap Kanjeng Mami sambil menunduk dan meneteskan air matanya. Kaisar jadi paham sekarang. Ternyata bukan karena maminya tak menyukai Arin tetapi karena takut dirinya dicoret dari daftar pewaris keluarga ayahnya. Kenapa sedih kalau Kaisar dibenci keluarga ayah? Bukankah ayah sudah lama pergi dan selama ini Kaisar dan Kenzi berjuang sendiri untuk menghidupi kita? Lalu, untuk apa fungsinya pewaris kalau kita tak juga bukanlah lagi bagian keluarga Wira? Tanya Kaisar. Bukan masalah besar bagi Kaisar jika itu hanya menyangkut harta, selama ini Arin dan dirinya cukup bisa mengelola keuangan hingga memiliki banyak aset yang jumlahnya ratusan juta. Bukan itu. Nama Wira adalah nama yang dikenal baik oleh semua penjuru kota sebagai keluarga terpandang. Kamu, sudah dikenalkan sebagai pewaris utama keluarga ayahmu. Oma,
Bukan hanya mencoret namamu sebagai pewaris tapi juga sebagai cucu dan anak ayah. Mami sedih, Ken. Bingung bercampur gelisah, nyatanya masalah hati tak ada yang tahu. Tadi sore Mami ke rumah Eyang Simbok di Baturaden sama Kenzi. Mami tanya baiknya bagaimana, katanya Mami harus memikirkan hati dan perasaanmu. Karena yang menjalani kamu, bukan omamu. Terlebih membuatmu kesulitan tidur begini, Mami jadi berpikir 2 kali untuk semua hal menyangkut masalah ini. Jelas tergambar dengan jelas bahwasannya maminya ini sama halnya bingung dengan masalah keinginan menikahi Arin ini. Apa Mami memikirkan banyak hal mengenai hak waris ayah nanti? Tentu, kamu punya adik dan pastinya dia juga harus Mami pikirkan. Bagaimana kalau Kenzi juga ikut dicoret dari daftar nama keluarga ayah? Nggak apa, Mi. Kenzi ikhlas kok, kita udah bisa bekerja sendiri dan itu cukup sebagai dasar kalau kita bisa hidup tanpa naungan keluarga ayah. Tiba-tiba Kenzi menyela. Ternyata dia ikut terbangun juga karena suara berisik dari luar. Ya, Kenzi memang bukan tipe lelaki peler yang sudah bangun. Jika ada suara sedikit saja ia akan bangun dan itu cukup menguntungkan baginya kali ini. Ken, kamu bangun? Tanya Kaisar. Habisnya Mami sama kakak berisik. Kenzi itu kalau tidur harus senyap, lagi pada ngapain sih? Malam-malam malah ngerembuk togel, kelakar Kenzi membuat Kaisar sedikit tersenyum. Kenzi duduk di kursi dengan posisi yang terbalik. Sandaran kursi ia jadikan sandaran tangan dan wajahnya. Kalian mau kalau diskusi itu siang-siang saja. Malam ini loh. Apalagi berembuk juga sama makhluk tak kasat mata. Horor banget. Ungkap Kenzi. Kenzi memang bukan tipe lelaki yang kaku seperti Kaisar, dia pandai memecah keadaan menjadi lebih hidup dan santai. Namun, jika Kenzi sudah marah serius maka Mami maupun Kaisar sudah tak bisa lagi mencegahnya. Lah kamu kenapa ikut nimbrung ngobrol? Tidur sana, ucap Kaisar. Mi, tidur sama Ken yuk. Ken mau tidur sama Mami. Kangen, 1 abad nggak bareng Mami, ucap Kenzi tanpa memperdulikan perkataan Kaisar. 1 abad opo, baru juga seminggu yang lalu kamu pulang. Iya dah, yuk tidur. Kamu juga, Ken. Dah, kita bicarakan besok lagi. Sekarang kamu istirahat, ucap Mami lalu beranjak menuju kamar Kenzi. Setelah Maminya masuk Kenzi berbisik pada Kaisar. Tenang saja, Kak. Kalian pasti akan menikah. Kenzi akan membujuk Mami sampai mau merestui kalian berdua. Hehehe. Kenzi beranjak setelah meyakinkan Kaisar bahwa dia akan membantunya sampai dapat restu Mami. Kaisar senang, adiknya memang cukup cerdik dalam hal mengambil hati Mami. Kaisar melihat ponselnya bergetar, ia merogohnya dan melihat ada chat dari Arin. Semoga Allah permudah segala niatan baik kita. Kaisar tersenyum. Wanitanya ini pasti sedang sholat malam juga. Amin. Kamu begadang sampai pagi, Rin. Balas Kaisar dengan segera. Enggak lah. Arin bangun tadi buat qiyamul lail. Mas juga begadang. Iya, begadang mikirin kamu. Gombal aja masih pagi. Sudah selesai sholatnya. Sudah. Iya dah, ayo tidur. Iya mas. Selamat menjelang pagi, ucap Arin dengan diiringi emot tersenyum. Baiklah, sayang. Matt Bobo kembali, semoga doa kita diijabah Allah SWT. Amin. Amin. Kaisar memasukkan ponselnya dan beranjak ke kamar untuk tidur. Hanya Allah, tempat harapan dan doanya kini. Bersambung ke bab 87. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.